Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muzamil Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan pada video sebelumnya, yaitu terkait dengan teori dan analisis produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu submateri, yaitu terkait dengan input produksi dan berkah. Pada dasarnya, seluruh kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi untuk membuat sebuah barang yang lazim disebut sebagai input produksi atau faktor produksi. Jadi, faktor produksi merupakan segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Sebagai contoh, sebuah mobil tidak bisa dibuat hanya dengan tersedianya besi atau karet saja, namun perlu adanya seorang tenaga kerja. Jadi, keduanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan untuk menghasilkan sebuah mobil. Secara umum, faktor produksi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia atau human input dan input non-manusia atau human non-input. Input manusia ini bisa terdiri dari tenaga kerja atau karyawan dan wirausahawan. Input manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran penting dalam keseluruhan faktor produksi. Manusia dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang utama atau main input. Mengapa demikian? Karena manusialah yang memiliki inisiatif atau ide untuk mengorganisir, memproses, dan memimpin seluruh faktor produksi sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membuat sebuah produk dalam kegiatan produksi. Sebagai contoh, sebuah emas yang ada di dalam perut bumi tidak akan menjadi perhiasan yang indah tanpa sentuhan tangan terampil manusia. Oleh karenanya manusia adalah faktor terpenting dan terutama dalam faktor produksi. Yang kedua yaitu input non manusia atau non human input, yaitu segala sesuatu faktor produksi seperti misalkan alat-alat produksi, bahan-bahan produksi, dan mesin-mesin produksi. Kemudian selanjutnya yaitu faktor produksi konvensional. Faktor produksi konvensional terdiri atas tiga, yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan keahlian atau skill. Jadi yang faktor produksi yang pertama yaitu tenaga kerja adalah orang yang membuat atau yang menghasilkan sebuah barang atau jasa dalam seluruh kegiatan produksi. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan yang diolah oleh para tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah barang. Yang ketiga adalah faktor produksi keahlian atau skill. Meskipun apabila kita sudah memiliki tenaga kerja dan bahan baku, namun tidak diiringi dengan keahlian atau skill untuk membuat sebuah barang, maka hal tersebut sangatlah sia-sia. Oleh karenanya keahlian atau skill dalam memproduksi sesuatu sangatlah penting dalam kegiatan produksi. Menurut Al-Maududi dan Abu Suud, faktor produksi dalam pandangan ekonomi konvensional dalam pandangan ekonomi Islam itu terdiri atas tiga, yaitu amal atau kerja atau labor, tanah atau land, yang ketiga yaitu modal. Amal atau kerja adalah seluruh daya upaya dan usaha yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk menghasilkan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu tanah. Tanah yang di sini bukan secara harfiah, namun tanah yang dimaksud di sini adalah seluruh sumber daya alam yang ada di bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh wirausahawan untuk menghasilkan sebuah barang dalam kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu modal. Meskipun kita memiliki daya upaya untuk menghasilkan produksi
memiliki sumber daya alam, namun jika kita tidak memiliki modal untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa, maka hal tersebut tidak akan maksimal, karena sebuah kegiatan produksi perlu memiliki modal untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, selain itu juga berkah merupakan komponen penting dalam masalah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasian faktor produksi, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Mengapa demikian? Karena kita sebagai seorang ekonom muslim, kita dalam kaitannya dengan kegiatan produksi harus mengandung berkah untuk mencapai masalah maksimum yang merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang ekonom muslim. Barang-barang yang tidak memiliki berkah, maka barang tersebut memiliki masalah yang rendah dan akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Sebaliknya, barang yang mengandung nilai berkah berarti adalah barang yang masalahnya tinggi dan bahkan mencapai maksimum, sehingga barang tersebut akan bernilai tinggi. Kemudian yaitu faktor-faktor dalam produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Adalah sesuatu yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tergandung di dalam bumi ini. Sebagai misal yaitu tanah, kayu, air, dan semacamnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu adalah tenaga kerja. Jadi dalam kegiatan produksi kita memerlukan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam menjadi sebuah barang. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Untuk melakukan sebuah kegiatan produksi, kita memerlukan modal untuk membeli barang-barang, untuk menggaji tenaga kerja, untuk membeli teknologi, untuk membeli alat-alat canggih dan semacamnya. Yang keempat yaitu skill. Jadi untuk membuat sebuah barang kita memerlukan skill untuk membuatnya. Sehingga barang yang kita produksi itu jadi. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi atau mesin. Sesuai dengan perkembangan zaman pada masa sekarang, teknologi sangatlah penting dalam kegiatan produksi agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga masalah yang diinginkan atau yang ingin dicapai dapat maksimum. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.